Semoga berbahagia, Ibu, Bapak serta sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berikut kami sajikan ceramah Dhamma dari Bante Utamo Mahatera. Dukung selalu Dhamma Tube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Pada zaman dulu ada sebuah cerita yang begini mengatakannya. Ada seekor kambing yang mau dipotong. Nah, kemudian ketika kambing ini akan dipotong, kambing ini ketawa. Pernah dengar kambing ketawa? Nah, mirip suara Anda ini loh. Mirip, ini tadi siapa yang nirukan itu? Mirip sekali. Kambing pertama ketawa ngakak-ngakak. Kan bingung yang mau motong. Kambing kok ketawa-ketawa? Ketika si pemotong ini atau si jagal ini bingung, terus si kambing menangis. Pernah dengar kambing menangis? Gimana? Gimana, Nak? Mbak. Mbak kan panggil mboknya. Panggil ibunya maksudnya. Ya. Nah, kambingnya lalu menangis. Si jagal juga heran. Lalu jagalnya tanya, ceritanya nih kambing bisa ngomong. Heran nggak kambing bisa ngomong? Heran? Anak-anak heran semua? Heran? Kalau kucing bisa ngomong heran nggak? Heran nggak? Heran? Kenapa nonton Doraemon? Kenapa nonton Doraemon? Doraemon apa itu? Kucing loh, bisa ngomong loh. Heran nggak? Enggak loh. Nah, bebek bisa ngomong, heran nggak? Hah? Heran nggak bebek bisa ngomong? Enggak. Kenapa? Donald bebek. Tikus bisa ngomong? Heran? Mickey Mouse. Makanya kambing juga bisa ngomong. Ya, Donald bebek kan enggak heran. Doraemon tidak heran, Mickey Mouse tidak heran, kambing juga bisa ngomong. Nah, oleh karena itu, si kambing lalu ditanya sama si jagal. Kamu tadi kan barusan ketawa ngakak-ngakak. Kenapa sekarang kok jadinya nangis geru-geru? Ya, kan heran. Lalu si kambing menjawab, aku ketawa ngakak-ngakak karena saya ini sudah lahir 449 kali. Selalu jadi kambing dan dibeleh. Ini kelahiran saya yang ke-550 terakhir. Jadi saya happy. Ketika kamu mengangkat pedang atau golokmu ini, aku happy. Ini yang sudah 550 habis sudah. Jadi aku ketawa. Nah, kenapa kamu nangis? Karena aku ingat, aku lahir 550 kali jadi kambing dan digorok. Itu karena aku dulu motong kambing. Jadi sekarang saya nangis karena saya ingat nasibmu. Lah kamu kan mau motong saya. Lah nanti kamu lah menggantikan toh 550 kali jadi kambing dan terpotong-potong terus. Wah, orangnya akhirnya stres. Wih, kalau gitu nggak usah tak potong. Ya enggak apa-apa. Tapi karena memang sudah jatuh tempo karmaku, nanti saya matinya juga kena seperti kecelakaan. Sungguhan, memang dia tidak dipotong, tapi akhirnya dia kejatuhan pohon, kepalanya kambing pecah juga. Ini satu cerita bahwa apa? Bahwa ternyata pembunuhan itu buahnya tidak lari kemana-mana. Buahnya larinya ke dirinya sendiri. Karena itu kalau ada orang ngomong, aku mau selamatan kambing, karena aku sudah selamat, rumah tangga selamat, malah bikin tidak selamat. Karena dia membuat penderitaan makhluk lain untuk kebahagiaannya sendiri. Oleh karena itu, kalau sekarang kita melepas makhluk, ini sebetulnya yang benar-benar sesuai jalur Dhamma. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, tanamlah kebahagiaan dulu kepada orang lain. Tanamlah dulu kebahagiaan kepada makhluk lain. Satu contoh, masa toh tanam padi tumbuh padi? Ya, ada yang pelihara anjing atau kucing di rumah? Ada? Ada enggak?
Adik-adik ada enggak? Pelihara anjing, pelihara kucing? Ada toh? Itu ya, pelihara anjing, pelihara kucing. Nanti kalau pergi, yang dipikiri anjing sama kucing. Udah dipakani belum ya? Siapa yang terikat siapa coba? Apakah anjing terikat Anda atau Anda yang terikat anjing coba? Ya toh? Kalau ada lebaran atau ada liburan, ayo kita pergi. Wah, kita tidak bisa bermalam lama-lama. Lu kenapa? Anjingnya nggak ada yang ngopeni. Berarti kan kita yang terikat anjing. Kenapa? Ya karena kita menanam ikatan itu sendiri. Akhirnya kita juga panen ikatan. Belum yang punya lohan, cocak rowo, apalagi poksai. Nanti kalau pergi yang dipikir makhluk-makhluknya itu. Berarti sebetulnya Anda sudah terikat. Nah, dengan kita membebaskan makhluk seperti ini, sebetulnya kita berusaha menanam kebebasan, sehingga kita bisa mendapat juga kebebasan. Anda yang tidak pelihara anjing, tidak pelihara kucing, bebas. Ya toh? Anda mau pergi kemana, ke sini, ke situ, bebas. Kemarin saya ada ibu-ibu yang pelihara anjing. Anjing mau melahirkan. Yang susah sekarang bukan suaminya anjing. Yang punya yang susah. Aduh Bante, sambil telepon, Bante ini kepalanya sudah kelihatan tapi kok enggak lahir Bante. Saya dibawa rumah sakit. Akhirnya yang bingung yang punya, bawa rumah sakit anjing. Entah dia apa, disuntik ini, disuntik itu, akhirnya lahir anjing normal. Ada yang punya anjing yang lain. Bante, anjing saya sudah gereng-gereng tapi enggak lahir-lahir. Saya bawa lagi ke dokter. Wah, disesar Bante anjing saya. Loh, anjing barang pakai sesar segala. Pernah dengar ada anjing disesar? Ada belum? Sekarang sudah ada. Sesungguh-sungguhnya ini sudah pengalaman yang ada sungguhan. Anjingnya nggak bisa lahir normal, bedah anjing. Jadi dokter anjing ini sekarang luar biasa. Ini semua adalah karena kemelekatan. Ketika kita bisa membebaskan makhluk, sebetulnya kita terbebas dari ikatan-ikatan seperti itu. Tetapi kebebasan makhluk ini hanya sebagai lambang. Lambang kita melakukan kebajikan. Di dalam Dharma, sebetulnya kebajikan itu ada beberapa macam. Pembebasan makhluk adalah kebajikan jenis yang pertama yang disebut kerelaan. Anda merelakan burung yang di bawah itu dilepas. Saya lihat burungnya bagus-bagus. Biasanya kalau di tempat lain emprit. Di sini jalak, kutilang, wah, apalagi itu? Darah. Tidak ada. Burung darah tidak ada toh? Tidak ada. Kutilang, jalak, pokoknya burung yang hebat-hebat. Biasanya emprit. Itu sebetulnya Anda adalah melatih kerelaan. Tetapi kerelaan bukan hanya kepada burung. Bukan hanya sebulan sekali atau setahun sekali dipelihara. Tetapi kerelaan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya satu contoh saja. Anda membeli burung yang mahal, kemudian Anda melepas makhluk, Anda rela. Sekarang, apakah Anda rela uang senilai Anda untuk membeli burung itu? Sekarang juga Anda berikan kepada orang yang menderita. Di perempatan jalan ada orang yang menderita, Anda mau memberi? Ketika ada orang mengamen di toko Anda, maukah Anda memberi? Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan Anda, maukah Anda memberi? Itu adalah bentuk kerelaan. Jadi kerelaan bukan dilatih setahun sekali, bukan dilatih sebulan sekali, tetapi sesering mungkin. Tetapi itu adalah level yang pertama. Kalau Anda sudah melepas burung terus, kok hidup saya masih menderita Bante? Karena memang melepas makhluk bukan satu-satunya kebaikan. Menolong orang dan sebagainya itu adalah kebaikan yang berikutnya. Saya sudah Bante, pengemis saya bagi semua. Saya punya 100.000 pengemis, tak kasih 100.000 semua Bante. Waduh, sampai rumah saya dikeroyok loh Bante. Nah, pengemis dikasih 100.000, mestinya 100 rupiah dikasih 100.000. Ben cepet Bante habisnya. Nah, ini orang bodoh baik hati.
Ya kalau sudah levelnya 100 rupiah ya 100 rupiah saja, jangan 100 ribu. Ya ini beli koran di perempatan jalan kan ada orang jual koran, berapa koran? 2000. Ya ini ambil koran satu tak bayar 100 ribu. Ya jangan. Ya tapi kan kita boleh beli koran, tak kasih 500, berapa? 5.000, sisane PN. Nah untuk kamu ya boleh juga. Itu sebetulnya adalah kita melatih kerelaan. Tahap yang berikutnya, kalau kita sudah mengembangkan kerelaan kok hidup sulit terus, sebetulnya tahap berikutnya ada yang disebut mengembangkan kemoralan. Apakah yang disebut kemoralan? Pada saat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, di dalam Dharma disampaikan, paling tidak kita mengembangkan 5 latihan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ini paling tidak ada 5 latihan kemoralan. Apalagi kalau mungkin pas Anda melepas makhluk seperti hari ini, Anda menjalankan 8 latihan kemoralan. Berpuasa setelah jam 12 siang, tidak menyenang-nyenangkan diri dengan melihat tarian dan menggunakan wewangian berhiasan, kemudian duduk dan berbaring di tempat yang sederhana. Itu Anda boleh latih. Wah saya tidak bisa Bante 8 latihan kemoralan. Ya sudah, lalu bisanya apa? Pokoknya saya kalau melepas makhluk, hari itu saya tidak mau makan daging. Silakan. Saya tidak makan daging Bante, tapi lemes sih Bante. Ya makan kuah, minum kuahnya aja Bante. Jadi saya kalau beli bakso, baksonya saya pinggirkan, saya makan minum kuahnya aja. Ya kalau memang itu kekuatan Anda ya silakan. Jadi semua sebetulnya kita bisa latih. Tapi sebetulnya latihan kemoralan ini yang bagus adalah 8 latihan kemoralan. Seminggu sekali ada latihan, boleh. Melepas makhluk seminggu sekali sambil latihan 8 kemoralan, bagus. Selain itu apa kemoralan? Anda rutin melakukan kegiatan yang bersifat ritual. Misalnya setiap hari, tiap pagi membaca parita. Siapa yang tiap pagi baca parita? Hah? Ada? Ada? Yang tiap pagi baca parita? 1, 2, 3. Nah bagus. Sudah ada beberapa orang tiap pagi baca parita. Kenapa? Karena yang kita melakukan kebajikan itu yang dapat kita sendiri. Karena di dalam Dharma ini tidak ada Bante aja ya yang bacain. Titip Bante. Kalau Bante baca parita, saya mbok ya dibacain Bante, biar saya happy. Di dalam dunia ini sebetulnya sama dengan orang minum obat, sama dengan orang makan. Apa Anda bisa atau titip? Saya sakit tapi saya tidak bisa minum obat. Titip kamu ya yang minum biar saya sehat. Saya lapar tapi saya tidak sempat makan, ini kerjaan banyak. Kamu aja ya yang makan supaya aku kenyang. Bisa enggak? Bisa? Tidak bisa toh. Nah, masa sekarang Bante yang doa aja ya Bante biar saya happy. Apa ya bisa? Bante yang meditasi Bante biar saya tenang. Ya enggak bisa. Nah, semua harus kita perjuangkan di dalam dunia ini. Semua kita harus lakukan. Nah oleh karena itu, kalau kita ingin mengembangkan kebajikan, maka kita juga harus kita lakukan sendiri. Nah kalau tadi sudah kita melepas makhluk dan sebagainya, maka tahap yang kedua, melakukan ritual keagamaan ini secara rutin. Misalnya tiap pagi dan sore membaca parita, atau tiap pagi membaca parita, boleh. Atau tiap sore membaca parita, boleh. Ya, malam mau baca parita, boleh. Ya, baca paritanya juga yang serius. Jadi jangan baca parita kayak baca koran. Namun saja pokoknya rampung. Kalau ditanya Bantenya sudah baca, sudah. Piye carane? Cepet-cepetan. Baca parita yang sungguh-sungguh, direnungkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apalagi bisa membaca terjemahannya, sangat baik sekali. Karena nanti di dalam banyak parita, kemudian ada gata dan sutta. Nanti di situ Anda bisa melihat Dharma itu indah sekali. Kita bisa laksanakan di dalam kehidupan. Seperti misalnya Karaniya Metta Sutta, di situ isinya bagaimana pengembangan cinta kasih yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bacanya pelan-pelan dan dihayati.
Jangan malah disingkat. Ada yang mengatakan, kalau parita kamu sibuk, baca saja Iswasu. Apa itu Iswasu? Itu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati singkat. Iti Piso dan sak terusnya. Swakato dan seterusnya. Supatipano dan seterusnya. Iswasu komplit. Kok enak? Nah, kenapa nggak baca Natasa? Apa itu Natasa? Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhata Natasa. Ini kan karpe dewe. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita baca parita ya yang sungguh-sungguh. Tapi kalau waktu kita pendek, baca parita itu cukup namakara, wandana, tisarana, Pancasila. Dah. Lalu meditasi sebentar, namakara lagi. Ya, sampai Pancasila. Tapi kalau waktunya agak panjang, jangan Iswasu. Buddha Nusati dibaca lengkap, Dhamma Nusati dibaca lengkap, Sangga Nusati dibaca lengkap dengan Saca Kiriya. Sudah itu sudah. Jadi kalau mau ditambah lagi, lebih komplit lagi, seperti kebaktian biasa, ada Karania Metta Sutta dan sebagainya. Boleh, tergantung waktu kita. Waktu yang paling pendek adalah dengan membaca Wandana, Tisarana dan Pancasila. Itu kira-kira Anda hanya butuh 5 menit. Anda rutin melakukan itu. Kenapa Anda perlu rutin? Karena ini adalah bagian dari kemoralan tadi. Anda ada sesuatu yang bersifat ritual yang Anda kerjakan secara rutin. Karena dengan Anda mempunyai disiplin setiap pagi membaca parita, maka perilaku Anda ini pun dengan ada perenungan Dharma bisa berubah. Apalagi Anda mengerti artinya. Ya, saya sering membaca Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Boleh, tapi ngerti artinya enggak? Kadang-kadang terlalu lancar. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata artinya pokoknya semoga semua makhluk bahagia, Bante. Tapi karena kurang menghayati, akhirnya kalau membersihkan semut, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Lo nyelenti ilaler kok Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Jewer anaknya Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Ih, nakale Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Ini kenapa bisa terjadi begitu? Karena tidak menghayati Dharma. Jadi sudah seperti beo. Yang di bawah saya nggak ada burung yang dilepas beo. Beo ya begitu. Good morning. Good morning, bungi-bungi ya good morning, good morning. Padahal Sabbe Sata itu kan artinya semoga semua makhluk berbahagia. Masa ada nyelentik laler semoga semua makhluk bahagia? Coba kalau Anda ucapkan semoga semua makhluk berbahagia, maka tindakan-tindakan seperti itu menjadi berkurang. Ini maknanya. Karena itu kalau kita punya rutinitas ritual, kita punya disiplin di dalam ritual, maka perilaku kita juga akan berubah. Apalagi kalau kita membaca parita pagi 15 menit, sore 15 menit, 1 hari setengah jam. Berarti kalau 1 bulan yang 30 hari, Anda seperti 15 jam melakukan kebajikan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan pikiran kita. Itu hanya disiplin ritual keagamaan. Selain kita melepas makhluk sebagai latihan kerelaan, kita juga melatih disiplin keagamaan yang bersifat kemoralan. Maka yang ketiga adalah kita mengembangkan meditasi atau konsentrasi pikiran kita. Kenapa demikian? Karena latihan yang pertama kerelaan dan kemoralan, ini adalah latihan yang bersifat di luar. Orang ngomong, wih sembayangnya hebat loh itu, baca parita, waduh berjam-jam sak buku habis. Wih itu kalau namaskara ratusan kali, jidatnya sampai hitam. Itu ritual keagamaan. Tetapi orang yang
paritanya hafal, jidatnya hitam atau dengkulnya sampai kapalan, itu belum jaminan orang yang baik. Makanya Anda akan sering melihat ada umat Buddha yang sudah dedengkot. Dedengkot itu sudah senior, kadang kelakuannya malah menjengkelkan tuh. Agama Buddha ini kan agama yang mengurangi keakuan. Tapi kadang-kadang setelah menjadi umat Buddha, keakuannya malah bertambah, melebihi sebelum dia jadi umat Buddha. Loh, aku sing paling hebat. Loh, aku sing ora ono aku ora ono kabeh. Padahal di dalam dhamma kita adalah mengurangi keakuan. Oleh karena itu, inilah yang kita kendalikan dengan konsentrasi atau meditasi. Kerelaan. Walau nggak ada aku, nggak ada function loh. Tidak ada pelepasan makhluk. Nah, ini harus dibengkeli pikiran seperti ini. Oh, parita ini dulu zaman semua belum ada, cuma aku sendiri yang baca parita di wihara ini. Ini juga pikiran harus dibengkeli. Caranya bagaimana membengkeli? Dengan kesadaran. Menyadari bahwa hidup sebetulnya adalah saat ini. Saya yang tadi adalah saya yang pernah hidup, tapi saya sudah tidak hidup. Saya yang nanti saya akan hidup, tapi saya belum tentu hidup. Hidup adalah sesungguhnya saat ini. Kalau sudah hidup saat ini, saya yang dulu, saya yang mendirikan function, saya dulu yang baca parita sendirian, itu kan saya yang dulu. Itu hanya menjadi kenangan dan pelajaran untuk saya perbaiki di masa yang sekarang. Sebaliknya saya yang nanti akan jadi begini, itu yang nanti menjadi rencana, tapi tetap perilaku saya yang sekarang yang saya perbaiki. Meditasi sebetulnya adalah mengarahkan pikiran untuk selalu sadar saat ini saya sedang apa, sehingga manusia bisa menjadi terbebas dari kesombongan, terbebas dari ketamaan, terbebas dari kebencian, karena batinnya telah bersih dari kegelapan batin. Oleh karena itu, Anda yang sudah membaca parita, Anda yang sudah sering function, coba ditambah dengan meditasi. Karena 3 perilaku ini, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, itu tidak bisa dilepaskan dari perilaku seorang umat Buddha. Umat Buddha bukan hanya umat yang sering function. Umat Buddha bukan hanya umat yang sering kebaktian. Umat Buddha bukan hanya umat yang sering meditasi. Tetapi umat Buddha adalah yang sering melakukan ketiga hal itu. Kerelaan, kemoralan, konsentrasi. 3 hal ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Aku senang agama Buddha adalah karena meditasinya. Aku nggak mau baca parita, aku nggak mau upacara-upacara, pokoknya aku meditasi. Ini juga bukan umat Buddha yang benar. Aku umat Buddha function, pokoknya kalau function aku ikut, kalau baca parita aku ogah. Ini juga bukan umat Buddha yang benar. Aku umat Buddha baca parita, meditasi kesel, function emoh. Ini juga bukan umat Buddha yang benar. Karena 3-tiganya ini harus Anda lakukan bersama. Dan apa manfaatnya kalau kita melakukan? Di dalam dhamma disampaikan, kalau seseorang berbuat baik, kalau di dunia ini dia sering melakukan kebaikan, di dunia ini pula dia akan berbahagia. Coba yang Anda selalu tanyakan dalam kehidupan sehari-hari, orang itu baik apa jelek ya? Kalau baik aku tak kumpul, kalau jelek aku mau. Karena Anda juga kepingin berkumpul dengan orang yang baik. Orang yang baik di dalam dhamma adalah yang mereka melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ketika mereka melakukan itu, mereka dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh lingkungan, dinantikan kehadirannya dimanapun juga. Kemudian di dalam dhamma disampaikan berikutnya, kalau setelah mati ada surga, orang yang baik ini mempunyai kesempatan untuk terlahir di alam surga. Tapi kalaupun tidak ada surga, orang ini sudah berbahagia di kehidupan ini. Sebaliknya kalau orang yang melakukan kejahatan, tidak mengembangkan kerelaan, tidak melakukan kemoralan, tidak melaksanakan meditasi, maka di dalam kehidupan ini pun dia mengalami penderitaan. Setelah mati, kalaupun ada alam menderita, dia punya kesempatan untuk terlahir di alam menderita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama melepas makhluk. Tetapi kita juga hendaknya jangan hanya berhenti pada melepas makhluk. Marilah kita juga mengembangkan kemoralan,
paling tidak 5 kemoralan, tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Dan juga marilah kita mengembangkan konsentrasi di dalam meditasi, paling tidak sering mengucap di dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ucapkan kalimat ini sepanjang hari ketika Anda tidak sibuk, ketika Anda sedang berjalan, ketika Anda sedang duduk, ketika Anda sedang berdiri, sedang berbaring, selagi tidak tidur. Seringlah ucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Dengan demikian, di dalam kehidupan ini Anda akan berbahagia. Setelah kehidupan ini pun, kita punya kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Di dalam Dhamma disampaikan, seseorang akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Seseorang akan berbahagia setelah kehidupan ini. Mereka yang mengembangkan kebajikan, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi akan memperoleh kebahagiaan di dalam setiap kehidupan. Semoga Anda semua selalu bersemangat di dalam mengerjakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Semoga Anda berbahagia sesuai dengan yang Anda harapkan. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sugitata. Demikianlah uraian Dhamma dari Bante Utamo Mahathera. Semoga uraian Dhamma tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berikan dukungan untuk DhammaTube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini, dan berikan kritikan yang membangun dalam kolom komentar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.